Iya, kalau ginseng ini sebenarnya juga bisa bantu tubuh itu untuk memproduksi nitrogen oksida yang tadi gitu. Jadi sebenarnya dia tuh bisa bantu performa juga, termasuk juga libido juga gitu ginsengnya. Kalau ini itu kan bisa ada mengandung vitamin B6. Nah, ini mungkin lebih relate ke cewek nih. Jadi ya mau dipura-purain kayak gimana juga kadang-kadang mungkin dia iya aja gitu kan. Kayak misalkan nih kaki lu sampai melayang, nah itu artinya beneran. Tapi kalau kaki lu belum sampai melayang, orgasm. Kadang-kadang wanita itu juga, perempuan itu dia si orgasmenya di foreplay-nya, bener nggak? Karena butuh stimulasi klitoris. Menggunakan heels mempengaruhi kualitas orgasme pada wanita. Mitos atau fakta? Kalian susah ereksi? Cepat keluarnya? Atau ereksi kalian nggak maksimal? Tonton video ini. Jadi konten kali ini spesial untuk yang berumur 18 plus. Jadi kalau kalian merasa umur kalian belum 18, masih 17 baru dapat KTP, di close sekarang. Kalau kalian tetap harus banget nonton, seenggaknya kunci kamar kalian. Jangan sampai ketahuan mama dan papa. Karena hari ini ada guest yang sangat spesial, yaitu adalah Ines, pakar seks. Jago banget Gak gitu kan? Oh enggak gitu ya? Kan soalnya pakar, jadi lu jago banget seks. Enggak, maksudnya adalah Ines adalah seorang psikolog ya? Iya. Psikolog yang spesifik atau specialty-nya tentang edukasi seks. Ya, fokusnya ke bidang seksualitas. Tapi title itu official dari Indonesia, memang ada profesi psikolog seks gitu, ada? Enggak, kalau aku sebenarnya itu lulusnya adalah psikolog klinis. Psikolog klinis, oke. Ya, tapi semenjak lulus itu banyak berkecimpung di bidang seksualitas. Itu Wow. ambil sertifikasi atau sekolah lagi sih, Ci? Kalau aku sih belum sebenarnya belum sekolah lagi, harapannya memang bisa. Tapi dari dulu sejak lulus itu aku prakteknya di klinik kesehatan seksual reproduksi, terus juga mendalami isu-isunya, juga kasus-kasusnya lebih banyak yang tentang seksualitas. Karena sebenarnya itu menjadi satu bagian juga di psikolog klinis dewasa. Iya, soalnya kalau kita nonton video atau konten dari Ines sendiri memang sangatlah relate dan ngebuat, oh iya benar juga, oh make sense, oh begini, oh begitu gitu. Iya. Jadi makanya kita undang hari ini spesial karena emang sebenarnya kita pengen mendapatkan ini ya, Konsultasi gratis. Jadi hari ini spesial kita akan nyobain makanan-makanan yang bisa mungkin meningkatkan atau ada efek yang positif untuk kehidupan seks kita. Iya. Iya. Ya makannya sih sebenarnya ya makan-makan aja, tapi lebih banyak ngobrolnya. Betul. Baik. Dan hari ini spesial banget karena Johan masakin buat kita menu pertamanya. Padahal Johan lagi nggak enak gigi ya, dia nggak enak cabut gigi. Langsung aja kita panggil menu yang pertama. Jadi menu pertama ini adalah salmon. Oke. Salmon masuk sebagai salah satu makanan yang katanya bagus buat ini ya, buat apa biasanya? Dia tuh mengandung omega 3 kan. Iya. Jadi nasi omega 3 itu tuh bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi nitrogen oksida secara lebih baik. Tapi intinya singkat cerita itu membantu supaya ereksinya lebih baik kalau yang cowok. Nah, kalau cewek jangan salah, jangan dianggap cewek tuh tidak bisa ereksi ya. Oh gitu? Karena Baru sebenarnya tahu. di cewek itu juga ada organ yang quote and quote equivalent sebenarnya sama penis. Kita punya klitoris. Nah, kalau misalkan kita mengonsumsi banyak omega 3, itu peredaran darah ke klitorisnya juga lebih baik, sehingga dia tuh bisa lebih membesar dan lebih sensitif, lebih enak gitu jadinya. Gitu. Oke, kita semua. Jadi teman-teman harus aware ya, kalau misalkan diajak pacar atau istri suami makan dinner terus ada yang pesan salmon, nah itu Itu berarti kode ya? Udah lama enggak. Update udah lama enggak nih. Nah, gitu. Oke. Kan maksudnya udah lama nggak makan salmon. Betul. Oh iya, Nggak salah. benar, nggak salah. Oke, langsung kita akan cobain. Ini bukan gosong ya, tapi lebih emang agak gosong. Enggak. Mungkin Ini marinasi- karena bumbu marinasinya marinasinya ya. banyak sugarnya, banyak.
Tapi sebenarnya kalau khasiatnya itu tuh emang harus dimakan secara rutin atau secara instan gitu? Tentunya iya Waduh, gitu. Segala hal yang nanti kita bagus akan lagi. bahas di sini tuh nggak ada yang instan. Oh, jadi kalau dimakan cuma sekali-sekali Jangan dianggap langsung wah jadi stamina-nya tuh langsung pol gitu. Padahal nggak pernah olahraga ya, jangan harap. Iya. Jadi kalau mau ereksi pol emang boros ya. oh mungkin ada ikan cere juga bisa kali. Enggak. Basically semua makanan sehat itu good for sex. Karena makanan sehat itu bagus untuk kesehatan kita. Dan kalau kita sehat, itu semakin jos tuh seksnya. Pantesan. Oke. Oke, kita akan cobain. Nah, terus tadi kan gue sempat singgung juga kayak sex education di Indonesia kan sangatlah minim. Iya. Nah, itu gue rasain karena gue sendiri sebagai orang yang tinggal di Indonesia dari kecil sampai sekarang, gue tuh nggak mendapatkan sex education. Gue belajar sex education tuh dari nonton porn sama kalau emang gue ngulik aja dari artikel subjek yang emang pengen gue tahu gitu. Iya. Nah, pas gue udah punya anak, itu menjadi concern gue untuk kayak Benar. gue pengen anak gue aware of cewek kayak dua-duanya. itu dia aware tentang sex education tapi at the same time gimana gitu buat ngajarinnya kan. Nah, menurut lo kayak sex education di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah sebenarnya udah semakin baik atau gimana? Karena yang kita tahu juga bahwa nggak semua, kalaupun sekolah ada, nggak semua sekolah nggak akses itu gitu. Apalagi sekolah-sekolah yang lebih agama banget pokoknya gitu. Kayaknya kurang dibahas banget gitu. Sebenarnya tuh menurut gue di Indonesia itu banyak salah kaprah juga tentang edukasi seks. Kalau udah dengar kata edukasi seks tuh pikirannya wah kita ngajarin anak-anak buat have sex gitu. Padahal sebenarnya edukasi seks itu tuh jauh lebih luas dari itu. Dari bener-bener cuman terkait urusan ranjang doang lah. Gitu. Makanya anak-anak kecil itu juga sebenarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan seksualitas sesuai usia mereka. Dalam artian kalau misalkan anaknya umur 1-2, orang kadang-kadang mikir gimana caranya ngasih tahu atau ngajarin seks ke anak umur segitu. Lo bisa dengan lo mengajarkan nama bagian-bagian yang tepat ke anak, jangan disebut burung gitu. Iya. That's already sex education sebenarnya. Iya. Dan itu sebenarnya parents kan juga butuh tahu ya. Betul. Oh ini tuh yang bisa dilakukan untuk anak umur 1-2 tahun, 3-5 tahun tuh ini. Iya. Hal tersebut jujur gue dapet di sekolah anak gue. Cuman gue pengen refleks juga kalau sekolah anak gue bisa dapet. Gue wonder sekolah-sekolah itu dapat juga nggak? Dan ini sebenarnya yang gue dapat ini bukan sesuatu yang diwajibkan sama sekolah. Dalam artian ini kayak emang ada seminar aja tentang sex education anak on the early stage gitu kan. Nah lucunya yang datang yang cowok cuman gue doang gitu. Mungkin karena gue begitu peduli ya tentang si sex education buat anak gue gitu kan. Karena yang kita tahu juga dengan kita ngerti banget atau at least aware. Bisa banyak banget keuntungannya sebenarnya kan. Kayak lo nggak hamil di luar nikah kayak bapaknya, kayak lo paling penting menurut gue adalah terhindar dari penyakit seks sih. Dan kalau buat anak-anak juga melindungi dari pelecehan seksual ke anak-anak lo. Itu. Iya loh. Secara berita sekarang kan banyak banget tuh yang gila banget. Lo mesti ngajarin anak-anak itu bagian-bagian mana yang private yang nggak boleh disentuh sama orang sembarangan. Itu kan sex education sebenarnya. Dan dengan lo ngasih tahu, oh ini dengan nama sebenarnya ya, bukan burung, bukan anunya, apanya. Misalnya nih anaknya lapor ke guru, tadi anu saya mau dipegang sama om itu gitu, atau burung saya mau dipegang sama om itu. Ya kan nggak universal ya, dikira burungnya binatang, mungkin anunya tuh apa gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan nama sebenarnya penis saya mau dipegang sama om itu, oh udah jelas gitu. Ini bisa ditindaklanjuti secara cepat gitu kan. Asih. Terus ada saran nggak ya buat kayak orang tua di rumah, maksudnya yang kayak mungkin punya keresahan yang sama kayak gue, dan dia nggak punya akses untuk sex education tentang sex education buat anaknya yang masih sangat dini gitu. Sebenarnya kalau gue lihat akhir-akhir ini udah mulai banyak tuh kayak seminar-seminar yang bisa mengajarkan orang tua itu bagaimana memberikan pendidikan seksualitas ke anak sesuai dengan usia gitu. Kalau mau yang singkat ya nonton konten gue. Tapi kalau misalkan mau yang panjang, nah boleh tuh ikut-ikut seminar kayak gitu karena bermanfaat. Gue nggak sampai nge-scroll sampai bawah banget sih konten lu. Cuman lu juga ada ngebahas ya yang untuk sex education buat anak? Iya, ada. Bisa tolong dimasukin ke playlist nggak itu kira-kira?
Bisa ya? bisa. Oh. Ada tapi kan di playlist. Ada. Di YouTube juga ada nggak kalau YouTube? Kalau YouTube gue belum bikin channel. Tapi Jadi kalau tolong ya Ines buat ya. Tapi Siap. sebenarnya kalau di Indo, Ci, kayak Iya. lembaga pendidikan tuh ada gak sih kayak gimana ya gue ngomongnya? Kayak misalkan lembaga seksolog ya ngomongnya. Kayak organisasi lah. Misalkan seksolog yang emang kayak misalkan kita ada nih program ke sekolah-sekolah nih untuk di-propose kayak gitu. Oh, biasanya benar. Bagus itu tuh. masih lebih ke ranahnya private ya gitu, maksudnya bukan sesuatu yang publicly diharuskan untuk semuanya, tapi ya memang ada kayak gue kenal beberapa teman-teman gue juga trainer yang akhirnya datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan seksualitas. Dulu gue kayak 8 tahun lalu juga melakukan itu gitu. Jadi gue sama waktu itu kantor gue itu juga memberikan pendidikan seksualitas ke anak-anak sekolah waktu SMA gitu. Tapi itu masih by demand aja gitu, bukan sesuatu yang kewajib kayak pelajaran PPKN. betul gitu. Pelajaran agama. Iya. Lalu ada pelajaran seks. Nah, menurut gua yang gue expect tuh dari sekolah tuh ada itu gitu. Nggak usah tiap hari dibahas juga sih. Tapi bener. ini beberapa konten gue tuh yang kayak ngapa yang kayak gini kagak diajarin di sekolah gitu, komen-komennya gitu. Itu yang gue suka dari dulu. Wonder why gitu. Iya. Oke, selain salmon sebenarnya yang terkenal banget ini sebenarnya sebagai afrodisiak tuh oyster. Nah, karena oyster itu tuh mengandung zinc, yang zinc itu tuh sebenarnya juga bisa ngaruh ke hormon testosteron, yang mana itu penting untuk seks. Gitu. Cewek cowok sama efeknya. Bisa bermanfaat juga di situ. Iya. Jadi sering-sering lah makan makanan western ya teman-teman. Oyster juga mahal ya? Iya. Tapi balik lagi, ini bukan sesuatu yang instan, Oh. bukan yang kayak, aduh, gue agak loyo hari ini gue makan oyster. Hari ini gue agak leta ini. Gitu. Salmon dulu kali ya. Salmon apa nge-oyster dulu? Enggak, ini harus sesuatu yang konsisten. Ingat, hidup sehat. Ini inti-intinya kita mau nyobain makan makanan sehat. Right. Untuk promote kehidupan yang sehat juga. Pasti. Oke. Jadi dengan kata lain, badan yang sehat dan bugar itu outputnya adalah seks yang maksimal. Betul. Kadang-kadang kita suka males kan kalau ayo supaya sehat. Enggak, supaya seks lu jos juga. Nah, mungkin pada itu mau motivasinya itu. Ingat ya teman-teman, semua sehat ya. Kalau lu mau jos. Oke, langsung kita masuk ke menu yang kedua. Nah, menu yang kedua ini adalah alpukat. Ternyata buah-buahan juga berpengaruh ya buat meningkatkan kualitas seks ya. Jangan salah. Jangan salah ya. Iya. Gimana, Cici? Waduh. Kalau ini itu kan bisa ada mengandung vitamin B6. Nah, ini mungkin lebih relate ke cewek nih. Oh, karena cewek. sebenarnya vitamin B6 itu bisa membantu juga untuk meringankan gejala-gejala PMS. Oh. Gejala-gejala PMS yang mana kalau PMS itu kan kita suka ngerasa kayak capek banget, terus kayak kembung lah, terus kayak mulai more irritable yang kalau bahasa sini senggol bacok gitu kan. Ya, nah, kadang-kadang kalau mau ngajak pas lagi kayak begitu agak susah kan tuh. Betul. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita dengan bantu simptom-simptomnya itu diredakan gitu, nah mungkin akhirnya moodnya juga bisa lebih bagus gitu. Loh, emangnya berhubungan pas lagi PMS itu? PMS belum kan? Ini PMS. Berarti. Tapi kalau ketika lagi haid, let's say, emang berhubungan itu bolehkah atau preferensi masing-masing? Oh, tapi gitu. masih bukan dilarang gitu sih? Sebenarnya gue coba juga tuh untuk lihat-lihat risetnya. Ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang jangan. Gitu. Iya. Nah, tapi intinya kalau yang ini lagi kita bahas tuh sih PMS-nya, artinya sebelum. Oh, berarti sebelum, sebelumnya gitu kan. Jadi untuk membantu moodnya itu juga lebih oke gitu pas mau have sex. Nah, kalau buat cowok jangan salah juga, nggak apa-apa, jangan khawatir. Karena ini kan buah-buahannya mengandung juga lemak yang bagus sebenarnya untuk tubuh. Dan balik lagi tadi, kalau misalkan lemaknya bagus, itu kan bisa membantu kita juga jadi lebih sehat gitu. Iya. Jadi para suami catat ya, kalau mau melakukan itu saat istri kalian lagi nggak mood,
kasih jus alpukat bawa. Ma bawa pulang alpukat, lo kok banyak banget, udah makan aja dulu. Nggak biar juga. Kalau misalkan dikasih jus alpukat tapi lu nya bikin kesel ya sama aja. Bener juga. Iya. Lu nya Kenapa bikin semangat banget lu? Oh yang nggak apa. Terus gue penasaran deh. Ya pasti banyak audiens yang udah tahu gue udah free sex sejak sebelum menikah. Langsung kayaknya liar banget ya. Gue no comment. Oh iya, intinya itulah. Karena menurut gue kalau kita jauhkan dulu agamanya, maksudnya kadang let's say nggak ada agama gitu di dunia ini gitu. Karena seks itu adalah kebutuhan biologis. Tapi kalau gue compare dari waktu gue sebelum menikah dan setelah menikah, mungkin sebelum menikah tuh aktivitas nggak terlalu banyak. Jadi gimana ngomongnya ya? Seksnya bisa lebih rutin, betul. lebih menggebu-gebu juga mungkin. Exactly gitu, lebih kayak hajar terus gitu. Nah setelah menikah mungkin kayak udah capek segala macem. Mungkin kalau cowoknya mungkin gairahnya tetap kuat, tapi kan ceweknya mungkin nggak bisa ngimbangin karena udah punya anak segala macem, sama-sama capek juga kadang. Mungkin moodnya udah nggak kayak dulu lagi, spark percintaan juga udah nggak kayak waktu pacaran lagi. Terus ada nggak tips buat kayak untuk mengembalikan lagi spark dalam bercinta? Ya. Dengan kesibukan dan juga energi yang udah nggak kayak dulu lagi. Iya, gitu. Apakah minum alpukat saya? Nanem di rumah nih. Tiba-tiba pohon ketemu gue jadi alpukat semua. Ya, kalau gue bilang sih sebenarnya spark itu sesuatu yang perlu diusahakan. Oh, effort. Effort gitu. Mungkin kita tuh dulu pas masih lugu-lugunya, kita menganggap bahwa oh iya kalau compatible tuh pasti kita akan pengen terus sampai akhir hayat tuh akan sama gitu sparks-nya itu. Gairahnya terus. Tapi sebenarnya kan over time ya kayak tadi lo bilang ada kesibukan, ada anak, Iya. enggak? Iya. Nah jadi itu mungkin menurun atau nggak sama kayak dulu dan itu perfectly normal. Maksudnya wajar banget itu dialami. Makanya itu sesuatu yang perlu diusahakan. Kalau gua malah jadwalin aja seksnya. Jadwalin ya? Iya, jadwalin. Schedule ya? Schedulein aja nggak apa-apa. Ada bunyi sampai nge-seks malam ini? Oke. Asal lu save-nya yang HP lu dipegang sama anak lu nggak? Iya. Dipegang manajer gua sih. tapi misalkan kayak seks dijadwalin Ci. Kalau misalkan moodnya tuh nggak ada. Iya itu dan Gue sih nggak ngerti ya, tapi mas gue cuma dengar cerita. masa nggak ngerti sih Cel? Gue banyak nonton sebelah kanan kiri gitu loh. Iya. Kalau kadang kan maksud gue gitu kan. Nah, tapi kalau dijadwalin kayak, aduh waktunya nih kayak gitu. Dulu tuh emang kayak mungkin pas awal-awal benar-benar nungguin mood kan, kayak benar sesuai sama moodnya dan moodnya kebetulan sering kepengen. Nah kalau sekarang tuh kan udah enggak karena udah kebanyakan aktivitas lain, pikiran lain, beban pikiran lain dan sebagainya. True. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak harus yang bener-bener nunggu moodnya tuh sama yang kayak dulu gitu. Jadi ekspektasi kita tuh juga kita sesuaiin sekarang karena life changes gitu gimana. Life changes my friend. Kadang moodnya itu awalnya belum ada nih, tapi katakanlah foreplay dan sebagainya. Oh ya boleh juga nih gitu. Jadi dan juga variasi apa yang memang mungkin belum pernah dicoba, tapi menjadi fantasi seksual masing-masing. Nah ini jarang nih sebenarnya ngomongin fantasi seksual. Kadang-kadang kan jadinya mikirnya, kayaknya istri gue nggak bakal mau deh. Jadi akhirnya gue nonton bokep aja lah kalau misalkan mau yang fantasinya terkait ini gitu. Padahal sebenarnya barangkali istri lo tuh juga punya fantasi yang mirip atau sama gitu, yang sebenarnya lo nggak apa-apa ngajakin dia tuh sebenarnya dia mau juga gitu. We never know if we never try. Ayo putar lagunya. Oke, lanjut. Mungkin lebih selain komunikasi gitu. Karena kan kalau komunikasi semua end up dengan kayak menyerah karena ya emang realitanya sekarang kita udah sibuk nih, udah nggak bisa kayak dulu gitu. Terus? Usaha apa lagi ya kira-kira selain komunikasi gitu? Maksudnya effort tapi kayak mungkin selain ngomongin fantasi kayak role play juga gitu ya? Role play kan juga bisa bagian dari fantasi. Betul. Nah maksudnya mostly gue yakin lebih kayak cowok yang pengen.
Gue nggak tahu ya, apakah menurut lo secara general cewek nggak lebih ingin gitu? Karena yang kita tahu pasti yang nonton bokep kebanyakan tuh I think cowok gitu daripada cewek gitu. Sehingga informasi yang ditangkap oleh kepala ini adalah oh begitu tuh gitu loh. Ternyata bisa loh begitu loh. Sebenarnya. Tapi pas lakukan kok susah ya. Nggak, kok ribet ya gitu. Ini tuh sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang lagi, ini problemnya perbedaan treatment seks ke cowok sama ke cewek juga nggak sih? Kayak treatment, oke. Kayak itu lebih jauh lebih normalisasi kalau misalnya cowok tuh cari tahu tentang seks, variasinya tuh apa aja, ada role play, ada segala macam tuh lu nggak bakal dianggap apa-apa deh kalau misalkan kayak begitu. Tapi kalau misalkan cewek sampai udah tahu nih ngomongin tentang seks tuh kayak misalkan gue ngomongin di sosmed gitu atau followers gue juga sharing terkait pengetahuan mereka. Wah, tahu dari mana lu? Cewek nggak bener lu yang kayak gitu-gitu loh. Bener banget. Oh iya sih, dijudge duluan. Duluan gitu. Lu pernah ngapain aja lu sama mantan lu yang kayak gitu-gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau cowok ngomong kayak gitu ya kayaknya fine-fine aja gitu, nggak bakal dianggap kenapa-napa. Nah makanya pada akhirnya ada bisa kesenjangan pengetahuan gitu atau ekspektasi. Jadi wanita lebih memilih untuk tidak mencari tahu karena takut dijudge juga. Dan nggak ngomong juga ke pasangannya karena gue takut dianggap aneh-aneh. Oh iya. Kalau pasangannya kurang open minded kan bisa dijudge kayak gitu. Benar. Jadi tipsnya juga adalah jangan ngejudge pasangan kalian gitu ketika dia mau ngomongin soal keinginan dia, apa yang dia rasain, fantasi dia. Janganlah dijudge dulu supaya kita tuh cewek-cewek juga bisa lebih bebas ngomong, dan ketika kita dikasih wadah yang kita aman bebas ngomong tuh bisa jadi sebenarnya sama tahu gitu sama cowok, keinginannya juga emang kita nggak punya gairah apa. Tahu. Cowok, gua kasih tahu ya yang kayak gitu. Iya, tapi itu ya memang entah kenapa kalau cowok tuh abis jadian pasti pertanyaannya kamu udah pernah ngapain aja? Pertanyaan gue tuh lu ngapain sih? Lu ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Pertanyaan gue tuh. Kamu udah ngapain aja? Gue gak pernah sih dapet pertanyaan kayak gitu. Untungnya ya. Karena dia udah tahu. Udah ngapain. Tapi Ines sendiri maksudnya sebagai psikolog yang mengarah ke sexuality ini di ini nggak sih disetujui nggak atau didukung sama orang tua, atau lebih kayak udah jangan ngambil itu nanti gimana kalau dilihat sama saudara kamu nanti diomongin, masa kamu ini sih udah kecemplung mau gimana? Kamu masih jago banget sih, papa aja nggak bisa kamu jago gimana? Ya udah papa konsum dulu deh. Enggak. Kalau misalkan orang tua sih untungnya suportif, tapi tuh nggak pernah yang dari awal tuh yang declare, "Pa, Mas, saya mau jadi psikolog yang fokusnya di bidang seksualitas." Nggak pernah. Tapi overtime tuh lama-lama kayak, ini anak mulai makin kesini makin kesana gitu kan. makin kesana. Tapi ya udah gitu, karena sebenarnya orang tua itu juga tahu this is something important gitu. Ini pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang halal. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya gue terus terang ya, gue kemarin semobil sama bokap gue, terus gue play video gue sendiri kan, terus kenceng gitu kan kayak ciri-ciri orgasme atau apa gitu ngomong kan, aduh malu sih juga gitu kalau awkward, tetap ada awkward momennya gitu. Terus kalau misalkan ya di sosmed gue kan kadang-kadang ada keluarga follow ya kayak tante gue. Dikirim ke WA grup nih, lihat anak kamu nih bisa banget. Kayak tante gue lah, adeknya oma gue lah gitu, yang sesepuh kayak gitu. Terus ada yang nge-like lagi kayak, aduh tante ngapain tolong. Tapi mereka nggak komentar apa-apa kalau ketemu langsung? Kalau ketemu langsung tuh kayak senyum-senyum penuh arti aja gitu. Paham. Ines, kamu ada waktu nggak? Tante mau konsul. Ines, kamu ada waktu nggak? Tapi bagus dong Ci kalau misalkan lu disupport. Soalnya maksud gue nggak semua keluarga gue rasa bisa kayak gitu. Support. That's good. Iya, support. Mereka support banget gitu. Jadi mereka tahu ini sesuatu yang penting juga, tapi ya memang tidak meniadakan awkward moments-nya juga sih. Pasti. Karena tetap seks di Indonesia tuh lumayan tabu sih untuk dibahas gitu. Iya. Kalau kita lanjut makanan ketiga. Nah, menu yang ketiga ini menurut riset juga katanya kan kalau ginseng itu salah satu yang oke ya. Oh, ginseng. Ginsengnya. Iya.
Samgyetang. Samgyetang. Oke, iya kalau ginseng ini sebenarnya juga bisa bantu tubuh itu untuk memproduksi nitrogen oksida yang tadi gitu. Jadi sebenarnya dia tuh bisa bantu performa juga, termasuk juga libido juga gitu, ginsengnya. Ginseng ini kalau misalkan gue cari-cari memang salah satu yang konsisten kesebut dan risetnya tuh emang cukup support gitu. Jadi gini, nggak semua apa yang kita dengar biasa afrodisiak itu tuh semuanya risetnya tuh banyak yang support enggak gitu. Enggak juga gitu, tapi ada yang masih kayak debatable, ada yang kayak oke, kandungan yang ini maybe yes gitu, tapi kalau yang ginseng ini lumayan valid ya. Pantesan waktu gue ke Korea abis makan ini kayak ada yang beda gitu. Ini cocokologi aja gitu. Tapi ginseng gue rasa susah deh di Indo, ya gak sih? Jarang. Banyak tau, Cel. Banyak di pasar apa di? Di mana-mana ada, pasar ada pastinya. Tapi pasar Jakarta Utara sama Jakarta Barat ya. Baik. Kalau Jakarta Timur kayaknya agak sulit ya, Cel, memang ya. Iya, maaf. Tapi di e-commerce gitu mungkin ada pastinya. Bener sih, Ginseng-gingsengan gitu. Tapi kalau menurut Ines, kenapa ya kalau yang di film-film Blue Film itu bisa sangat lama, dan apakah karena ada obat-obat yang membuat dia bisa bertahan lama seperti itu dalam perjalanannya? Kalau itu kan film ya, Film. boleh di-cut kan, boleh yang kayak cut dulu, terus habis itu lanjut lagi, jadi kelihatan lama. Padahal sebenarnya itu nggak lanjut terus. Oh gitu. Bisa jadi nggak? Bisa jadi sih kalau di ngomong. Saya bisa confirm itu ya. Oh iya. Kenapa Anda mantan pemain? Bisa di-cut gitu, Iya. kalau minyaknya kurang bisa yang di-cut terus di-prepare dulu minyaknya. Yes. Iya. Tapi kan saya kan emang anaknya ekspor berbagai situs-situs macam dan Oke. tontonannya Amatir, ada yang amatir juga nih. banyak gitu. Ada satu video yang 2 jam dan gue tahu itu nggak di-cut. Kerasa banget. Oke. Nggak di-cut. Oke. 2 jam. Ya mungkin penetrasinya sekitar 1,5 jam lah mungkin. Iya. Oke. Kok bisa gitu ya? Setiap orang itu kan mungkin juga punya variasi. Kita juga nggak tahu Iya. mereka pakai dopingnya tuh apa aja ya. Iya. Karena gue nggak tahu. Tapi menurut lu udah pasti doping lah ya? Kalau yang gue tahu itu dari segi yang perempuan, kadang kan ada nih yang kategorinya tuh yang squirting, bener nggak? Iya. Itu yang makanya tuh gue sering banget dapat pertanyaan, kalau orgasme tuh cewek tuh emang bener-bener sampai muncrat-muncrat kayak gitu ya? Yang bener-bener muncrat heboh kayak gitulah. Gitu. Nah itu katanya tuh ada pornstar yang pernah spill, itu juga bisa jadi air seni sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak. Warnanya nggak? Beda harusnya gitu, maksudnya memang kandungan di squirt itu ada yang sama dengan air seni tapi not exactly the same gitu. Nah jadi si pornstar itu nge-spill bahwa ya yang lo lihat itu belum tentu itu adalah squirting murni, itu bisa aja sebenarnya air seni. Nah dari situ gue belajar ya banyak rekayasanya sebenarnya, akal-akalannya juga to make it more appealing gitu. Iya. Jadinya menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis kan. Iya. Sampai sekarang tuh beneran masih ada cowok-cowok yang nganggep bahwa kalau misalkan orgasme itu harus yang muncrat heboh kayak gitu. Iya. Padahal sebenarnya orgasme perempuan kan nggak harus kayak gitu. Iya, bener. Karena kalau setiap orgasme harus gitu kan capek kan di spray. Bayangin. Lu kira kalau di spray itu murah? Mahal. Iya. Repot banget tau kalau misalkan kayak gitu, walaupun sebenarnya ada juga orang-orang yang mungkin secara alami squirtingnya juga banyak. Nah itu tidak perlu berkecil hati juga. Ada solusi-solusinya kayak ditatakin sama handuk. Iya. Bener nggak? Iya. Saya setiap jalan-jalan saya bawa perlak. Untuk Anak saya untuk anak bapak. Iya baik Pak. Merangkap fungsi nggak tuh? Aduh. Kan nggak mungkin ya perlak anak dipakai ya. Tapi normalnya memang kalau misalkan in reality secara riset cowok dan cewek ketika melakukan hubungan tuh berapa lama sih sebenarnya normalnya? Coba menurut lo tebak durasi yang Aduh, kalau gue jawab nanti di sebentar banget lagi. durasi yang oke. Around 10 minutes I think. Sebenarnya tuh 3-7 menit udah cukup. Oh ya? Penetrasi doang ya, masuk doang ya. Maksudnya itu nggak hitung foreplay dan ganti posisi kayak gitu tuh nggak. Maksudnya satu kali tuh 3-7 menit tuh oke, itu sebenarnya gitu. Tapi kan dalam 3-7 menit belum tentu wanita bisa Exactly. orgasm. Kadang-kadang wanita itu juga, perempuan itu dia si orgasmenya di foreplaynya, bener nggak? Karena butuh stimulasi klitoris. Kadang-kadang kan gitu.
Jadi kadang-kadang triknya adalah ya udah si perempuan ini dulu kita puasin nih, gitu supaya orgasme duluan. Karena kalau misalkan cowok udah orgasme biasanya udah kelar kan. Betul. Iya. Sementara cewek itu bisa orgasme berkali-kali. Oh, Berkali-kali iya. emang durasi berapa lama tuh, Ci? Kita tuh bisa berkali-kali banget gitu. Jadi maksudnya kalau cowok kan mesti nunggu ada refractory periodnya dulu. Jadi setelah dia keluar sekali butuh tunggu beberapa lama. Masing-masing cowok tuh bisa berbeda-beda. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 15 menit gitu. Baru bisa hayo lanjut lagi gitu. Baru bisa ereksi lagi yang tegang dan sebagainya gitu. Kalau misalkan perempuan itu sekali orgasme 1 menit kemudian lo orgasme lagi bisa. Oh, tapi kalau misalkan perempuan orgasme itu biasanya berapa lama tuh orgasmenya? Orgasmenya, oh ya hitungan detik biasanya. Gitu dong. Hitungan detik biasanya. Gila kalau semua itu mau yang masuk ke bawah. Cowok juga Lebih karena kesurupan ya guys. Itu kesurupan sih kok. Aku berapa detik? Ya berapa menit aja gitu. Well, kita cobain ginseng. Nah terus kan kalau cewek itu orgasmnya bisa berkali-kali tapi dan sangat sulit, makanya ada riset mengatakan nggak tahu ya, menurut pengalaman gue juga gitu, cowok tuh lebih ngerasa dia manly ketika ceweknya orgasm duluan baru dia. Is it true or not? Bisa jadi tergantung informasi apa yang didapetin sama si cowok itu sebelumnya kan. Kalau misalkan dia dapet informasi bahwa kayak kalau lu bisa bikin cewek orgasme berarti lu jago. Iya. Tapi ada juga cowok yang benar-benar kagak peduli cuy. Oh ya? Atau yang kayak udah kan kayak mana udah orang lu kagak ngapa-ngapain gitu. Jadi ada yang leading kayak gitu loh maksudnya. Ya tergantung juga informasi apa yang udah didapet sebelumnya. Nah tapi menarik juga tadi yang lu bilang karena perempuan-perempuan itu juga tahu, nih kalau misalkan cowok gue berhasil bikin gue orgasme nih, suami gue bisa bikin gue orgasme, itu berarti dia hebat. Berarti kalau gue nggak orgasme nanti gue mengecewakan dia dong. Jadi maskulinitasnya tuh dipertanyakan dong. Nah, yang gitu-gitu gimana tuh? Akhirnya ada yang pura-pura orgasme. Lu pikir dikit cewek yang pura-pura orgasme? Iya. Gue tanya lagi barusan. Do girls fake it? Iya. Banyak yang pura-pura orgasme dengan berbagai alasan. Salah satunya yang paling sering adalah mau menjaga ego si laki-lakinya. Oh gitu. Coba saya WhatsApp dulu Bener gak nih? Gitu. Tapi sebenarnya kalau cewek orgasme fake atau enggak itu si cowok tuh bisa tahu gak sih, Ci? Iya, cowok tahu orgasme beneran aja belum tentu kan. Jadi ya mau dipura-purain kayak gimana juga kadang-kadang mungkin dia iya aja gitu kan. Kayak misalkan nih kaki lu sampai melayang, nah itu artinya beneran. Tapi kalau kaki lu belum sampai melayang, gimana? Sebenarnya kalau ciri-ciri yang kelihatan sama orang lain itu tuh belum tentu konsisten di semua cewek. Jadi kita tuh nggak bisa bener-bener yang bilang oh ya kalau udah menggelinjang itu artinya pasti dia sudah orgasme. Kalau yang belum itu berarti belum gitu. Itu lebih sesuatu yang kita rasakan sendiri. Karena kalau misalkan cewek itu kan nggak harus ada cairan yang keluar, cairan apapun gitu nggak harus ada yang keluar. Makanya banyak yang akhirnya resort ke ya udah salah satu alasannya lagi biar cepet. Kan ada tuh cowok-cowok yang mungkin yang kayak lu belum kelar gitu, tapi mohon maaf dia lu mainnya kurang gitu. Jadi kan ya udah biar cepet aja gitu kan. Right. Atau mungkin kitanya lagi banyak pikiran, stres itu kan juga mempengaruhi juga kemampuan kita orgasme. Tapi aduh kesian nih dia kalau berusaha terus, jadi ya sudahlah. Jadi in general memang betul bahwa cewek lebih sulit untuk orgasme daripada cowok gitu ya pada intinya ya? Karena banyak faktor. Bukan berarti karena kemampuan orgasmenya atau kapasitas orgasmenya itu lebih rendah atau lebih buruk. Tapi karena pengetahuan cewek itu tentang orgasme juga mungkin tidak sebanyak cowok. Karena ya kalau cowok ya tadi gitu. Lu dari umur berapa nonton bokep tuh dianggap biasa aja gitu kan. Kalau gue tidak mengatakan, gue tidak mengatakan bokep itu adalah sumber yang bagus untuk edukasi seksual, tapi cewek itu tidak terpapar sama sekali bisa jadi kepuasan dia. Jadi itu pada akhirnya juga dia nggak tahu nih gimana nih kayak mana itu di orgasme itu. Dan
awareness dia tentang area-area yang sensitif tentang tubuh dia belum setinggi itu juga ya. Exactly, dan cewek bisa saja hamil tanpa orgasme gitu. Jadi kan kadang-kadang orang beranggapan ya kayak kalau oh ya udah kalau nikah itu punya anak gitu. Jadi kalau misalnya udah punya anak itu sex life-nya itu berhasil. No, belum tentu, karena ada juga orang yang sudah punya anak tidak tahu rasanya orgasme seperti apa. Oh, kasihan ya. Iya, makanya jadi kadang si kepentingan seksual perempuan itu dinomor duakan kadang-kadang gitu, karena ya dari awal juga kita disosialisasikan ya segala macam, kita dari kecil experience kita ya kita jadi selalu nomor 2 gitu untuk dari segi pengetahuan seksualnya. Oke. Makan ya ayamnya nih. Seru abisnya. Mungkin karena ini di Indonesia ya, jadi kayak rasa ginsengnya nggak se-strong waktu di Korea. Nggak terlalu. Gue pernah kali makan ayam ginseng ini di Korea. Pertama maksudnya di Korea instead of makan di Indo. Dan beda banget sih. Ini lebih ke arah kayak ayam kembang tahu ya? Iya, dan ini kayak udah kering gitu kan ayamnya beda. Soalnya benar-benar kayak Emang berasa banget ginsengnya itu. Iya. Terus lu merasa berbeda setelah itu. Exactly. Dingin-dingin lagi ya. Oh, sama gue juga penasaran deh. Kalau misalkan selain makanan ada nggak ya kira-kira yang bisa bikin libido tuh tetap terjaga atau meningkatkan libido? Kualitas hubungan lu sama pasangan sebenarnya. Karena itu sebenarnya jarang diperhatikan sama orang. Kadang-kadang tuh orang datang ke gue pengen quick fix gitu. Apa sih yang bisa bikin performa gue jadi lebih oke dan sebagainya gitu. Tapi yang biasanya gue tanya adalah juga terkait hubungannya dia sama pasangannya tuh kayak gimana. Oh, berarti lu at the same time lebih bisa untuk jadi marriage consultant juga dong somehow? Karena kan sebenarnya basicnya psikolog klinis dewasa kan, which means itu sebenarnya permasalahan orang dewasa secara umum itu juga bisa gitu. Jadi jadi ketika mereka kan mungkin orang taunya gue dari Instagram lah ngomongin seks lah apa segala macam gitu. Mungkin ketika datang ke gue juga nggak expect bakal ditanya soal hubungannya gitu. Tapi itu yang sebenarnya menurut gue penting banget untuk diketahui karena ibaratnya lu mau makan alpukat, lu mau makan ginseng berapa banyak gitu. Kalau misalkan lu lagi sebel-sebelan sama pasangan lo nggak trust sama pasangan lo juga. Ibaratnya nih kayak lagi berantem besar atau lu nggak respect lagi sama pasangan lu in some way gitu ya, itu agak susah juga nggak sih? Gitu. Betul. Dan ini relate banget sama gue karena 3 tahun pertama gue married, gue tuh berantem hebat banget. Very huge gitu pokoknya. Sampai ada kata-kata mau cerai segala macam gitu. Tapi at that time gue tau itu hanyalah gara-gara gue lagi emosian dan menggebu-gebu, dan gue ngerasa kita tuh kayaknya nggak bisa match banget gitu loh. Sampai gue kepikiran buat apa kita ke ini aja, ke marriage counselor aja buat kita konsul aja gitu, what's going on with us gitu kan. Cuman Maria tuh ngeliatnya bahwa itu sesuatu yang kayaknya terlalu berlebihan. Kayak kita nggak parah-parah banget deh. Betul, cuma kan nggak harus tunggu parah, betul nggak? Sama banget. kayak orang tuh ngejudge kayak orang kasih kok, wah lu udah gila, kenapa? Nggak juga. Orang sehat aja harus check up juga. Itu kan untuk fisik. Nah untuk mental ya ke psikolog katanya, betul. Nah jadi waktu itu kepikiran buat ke psikolog, untuk ke konselor buat konsul, cuman akhirnya nggak kesampai juga. I think kita berdua yang kayak mencoba untuk fix it aja gitu. Dan so far intensity berantemnya semakin menurun, ledakan-ledakannya juga semakin minim gitu. Kita udah lewat lah badai-badainya gitu. Nah, kok saya curhat? Saya mau nanya apa tadi? Kaitannya dengan tadi kan lagi ngomongin soal libido yang bisa selain makanan apa yang bisa bangkitin libido. Iya, makanya tadi gue ngerasa bener banget bahwa hubungannya dulu ya yang harus lu sama-sama adem, sama-sama emang lu respect each other, love each other. Tapi ada fact menarik yang gue ngerasa gue agree banget. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin cowok lain bisa berpendapat beda ataupun wanita bisa memandangnya berbeda. Cowok nggak akan merasa dicintai sebelum dia merasa dihargai dulu. Itu semuanya nggak sih? Cewek juga? Cewek juga gitu ya? Kayak ego sama, gue nggak tahu ini nggak maksud untuk membeda-bedakan, cuman
ada waktu ada orang ngomong gitu, kok gue ngena banget gitu. Gue ngerasa gue nggak akan merasakan cinta lu sebelum lu respect dulu gitu. Nggak tahu itu relate ke gue banget waktu itu. I see. Dan kadang-kadang banyak hal juga di pernikahan yang bisa mempengaruhi respect itu ya. Kayak misalnya ya, awal-awal soal perbedaan pekerjaan, siapa yang menghasilkan lebih banyak, yang kayak gitu-gitu kan juga jadi isu tuh kadang-kadang tuh, isu respect betul. gitu. Yang sebenarnya harusnya mungkin nggak jadi isu gitu. Kalau yang penting kan pembagian tugasnya aja di dalam rumah tangga tuh kayak gimana. Kontribusinya. Kontribusi atau yang kayak I cannot respect you anymore karena lo pernah menyakiti gua misalnya. Atau lo pernah berbuat sesuatu, ngomong sesuatu yang lo kelepasan dan itu bikin gue sakit hati banget gitu. Jadi ibaratnya gue aja nggak nyaman ngomong pakai baju sama lo, gimana gue mau telanjang depan lo? I see. Right. Jadi selain makanan itu sendiri, berarti banyak hal yang emang perlu kita make sure semuanya healthy dulu. Betul, healthy. Jadi bukan cuma di fisik aja healthy, olahraga, makan yang sehat gitu. Tapi relationship-nya juga healthy dan mentally juga mungkin kita juga perlu maintain mental health kita gitu. Karena bukan cuma terkait apa yang ada di dalam relasi sama pasangan aja, tapi apa yang ada di kepala lo saat ini. Karena sebenarnya ya organ seks yang besar, sangat besar, yang sering dilupakan itu sebenarnya adalah otak. Kayak orang kan biasanya organ seks tuh di bawah gitu kan. Tapi sebenarnya what's going on inside your brain lu punya. Anjir, iya lagi. Soalnya katanya kalau misalkan cewek, kata teman gue ada yang ngomong, katanya kalau misalkan lebih fokus, lo akan lebih cepat orgasme. Iya, tapi kalau misalkan lu ke distract sama, biasalah pikiran kita suka kemana-mana kan. Kayak kita suka mikirin utang atau suka mikirin apa. Basically not in the mood lah ya. Not in the mood atau lagi mikirin kerjaan and so forth. Itu tuh jadinya nggak dapet tuh si orgasmenya. Jadi tapi kalau cowok emang, tapi cowok fokus nggak fokus kayaknya nggak ada ya. Mitosnya cowok adalah cowok whatever it is dalam kondisi apapun akan selalu pengen. Yeah, that's true. I can confirm that. That's true. Iya. Gue baru mau bilang nggak semuanya begitu nih, ada yang confirm. Enggak, karena menurut gue itu menjadi stress relief banget gitu ketika keluar. Banyak manfaatnya lah teman-teman. I see. Nah tapi sebenarnya mengandalkan keluar atau ejakulasi untuk stress relief aja itu tuh sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Toxic gitu. ya? Nah, karena ada juga kan orang yang kayak akhirnya masturbasi. Atau adiksi masturbasi untuk meredakan stresnya dia. Nah itu sebenarnya nggak bagus juga gitu. Nah biasanya kalau ya orang misalkan datang ke gue, Mbak atau Kak gitu, saya mau adiksi masturbasi saya dikurangin gitu. Jangan nonton bokep, Saya tidak bisa mengontrol itu gitu katanya. Nah, Buset, gak bisa dikontrol lagi. ada kan film Anytime, anywhere. Ada juga film Iya. yang bener-bener sampai kayak gue sebelum kerja nih harus nonton Apa dan namanya? sebagainya. Donjon ya? Donjon itu yang kayak dia sampai punya pasangan Scarlett Johansson ya. Iya. Ya, itu. Tapi itu gue relate banget sih. Karena gue sempat adiksi banget. Dan gue ngerasa bahwa I think most of men hampir begitu. Makanya ada film itu menurut gue. Karena based on kayak Itu relate emang ke semua orang. Iya gitu. Sampai dia dengar suara Mac yang kayak deng gitu udah bikin dia naik tuh nggak? Anjir, Karena itu ada frekuensinya apa gimana? Karena udah keseringan dengar kalau misalkan ada bunyi Mac yang deng, bentar lagi gue nonton bokep gitu. Gitu, Cel. Astaga. Tapi itu udah itu heavy sih, itu heavy. Itu heavyweight. Nah kalau itu gimana Ci? Harus lo terapi atau? Di treatment. Nah biasanya tuh kadang-kadang gue juga nanya juga atau mencari tahu sebenarnya perilaku masturbasi dan kebiasaan dia ini tuh mau lari dari apa sih sebenarnya dia? Dari stres atau dari cemasnya dia? Karena biasanya itu adalah coping mechanism yang tidak sehat sebenarnya. Nah kita perlu cari dulu. Nah itu kan for a while mungkin bisa ngerasanya kayak band-aid-nya aja tuh, kayak plasternya gitu. Iya. Oke, saat ini gue udah gak cemas lagi, I feel good dan segala macam. Tapi sebenarnya itu kan bukan solusi jangka panjang. Iya. Yang itu bisa jadi menimbulkan masalah lain sebenarnya. Kalau misalkan lu udah pola nontonnya atau pola masturbasinya tuh udah nggak sehat sampai ganggu lo, sampai lu nggak punya cara untuk mengelola kecemasan lu tuh yang lain tuh lu nggak tahu gitu. Iya. Tapi kalau gue stop tuh gara-gara gue tahu ketika
gue melakukan in real life kayak performance-nya turun. Oh. Dan juga gue ngerasa gue nggak feel energized after doing it gitu loh, kayak especially in the morningnya gitu kayak exhausted dan kayak males-malesan aja gitu. Karena sebenarnya kan kalau kita udah consume porn itu kan akhirnya kita terbiasa kan sama apa yang ditawarkan di situ. Dan itu tuh biasanya beda gitu sama real life itu kayak gimana. Exactly. Dan apa yang lo lakukan pada saat nonton porn, which is pleasing yourself, itu kan beda tuh sensasinya kalau main sama orang lain Iya. gitu. Kadang-kadang ada yang problemnya adalah dia terbiasa sama tangannya sendiri, terlalu terbiasa. Itu kayak satu-satunya cara gitu. Sampai ke yang real life ketika penetrasi tuh dia nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Bukan berarti akhirnya kalau misalkan masturbasi pasti akan jadi kejadian kayak gitu, enggak juga gitu. Tapi kan you have to learn a new way, other way lagi to please yourself juga gitu. Kayak misalkan pasangan lo tuh kayak gimana. Kadang-kadang kan kalau misalkan pakai tangan sendiri kita udah tahu lah yang Celahnya tuh kayak settingannya. gimana, pace-nya tuh kayak gimana. Orang lain kan perlu diajarin. Iya, Nah, lo iya. transfer knowledge dulu deh tuh. Iya benar. Oke, kalau misalkan cewek kan biasa ada menopause, Ci. Iya. Kalau cowok ada menopause nggak? Tapi gue sering lihat sih itu kayak kakek-kakek punya anak, Iya. ngambilin orang lagi gitu. Sebenarnya tuh kalau yang gue tahu bahasanya tuh bukan menopause gitu, karena sebenarnya kalau di laki-laki kan mereka tidak menstruasi gitu. Kalau cewek kan ada salah satu tandanya tuh adalah berhentinya menstruasi. Tapi ada kemungkinan penurunan testosteron juga gitu di laki-laki. Gitu. Nah, jadi mungkin ya at some point itu libidonya udah nggak seperti dulu lagi gitu, atau performanya juga mungkin udah nggak seperti dulu lagi. Tapi bukan berarti orang-orang yang sudah lansia itu tuh nggak punya sex life. Itu misconception juga gitu. Jadi kalau misalkan kayak udah di atas 50, di atas 60 tuh udah nggak ada sex life, atau kalau misalkan udah menopause udah bye-bye gitu, itu nggak juga gitu. Ada kok, tetap ada sex life-nya, maybe it's different tapi tetap ada. Iya. Berarti kakek-kakek kalau umur 90 asal kualitas sperma masih oke masih bisa aja. Supposedly. Ya tergantung dia gimana kan fisiknya. Tapi kalau 90 juga udah nggak bisa kali gerak. Bisa, makanya para cowok-cowok tuh kenapa dia pada weightlifting segala macam ya tujuannya biar dia tetap bugar sampai tua sih. Oh gitu. Harusnya ya Dil ya. Iya. Jadi Olahraga khusus yang angkat beban itu bisa meningkatkan testosteron juga. betul. Performa tuh. Bahkan tadi pagi gue baru ngeliat nenek-nenek umur 91. Dia benar-benar aktif kayak ke gym, weightlifting juga, terus dia cardio segala macam. Bayangin umur 91, benar-benar kayak umur 70. Kayak Fisiknya tuh kayak 70. fisiknya kayak 70 walaupun kulitnya udah Keriput gitu benar-benar ya. keriput total gitu. Berarti kita sama-sama agree bahwa ketika lu maintain dari lu muda, itu Iya. sebuah investasi buat lu ke depannya gitu loh. Iya. Salah satunya di sex life juga. Bener, jadi sex life-nya juga mungkin bisa tetap jalan ya. Kakek sange. Misalkan gitu kan dia kayak. Oke, kita lanjut makanan yang terakhir. Nah, menu yang berikutnya ini adalah yang penting berhubungan dengan greens. Tapi selain greens juga di sini gue udah ngegabungin beberapa bahan yang katanya bisa meningkatkan gairah juga, kayak ada dark coklat, ada strawberries, ada ya itulah. Begitu. Yang lain kayaknya enggak, kayak raisins kayaknya enggak ya raisins. Enggak. Gue nggak pernah baca sih kalau Iya. raisins. Oke. Kalau yang si oats ini atau whole grain ini kan sebenarnya dia baik untuk jantung juga, dan kalau misalkan sirkulasi darah kita oke, sex life-nya itu juga bisa terbantu sebenarnya. Kalau coklat itu udah kayak apa ya, orang tuh memang udah tahu, oke, ini banyak yang tahu lah coklat itu bisa Kenapa? Makanya hari Valentine identik dengan coklat ya. bisa jadi. Itu modus sebenarnya. Iya. Dopingnya bos. Gue baru tahu kalau coklat juga bisa menaikkan. Gue suka banget coklat.
Menurut gue itu bring happiness sih. Iya, nah itu kadang-kadang tuh efeknya suka nggak langsung kayak gitu loh. Betul, kan lo happy soalnya, you feel good I'm gitu feel kan. good, ya. Jadi lo Right. akhirnya lebih apa ya, lebih excited juga. Mungkin moodnya bagus sih, ibaratnya kalau lagi bete gitu kan. Jadi intinya sebenarnya semua ini adalah ya tahu juga apa yang disukai oleh pasangan Anda. Bener Obviously, nggak? iya. Jadi kita juga perlu memperlakukan pasangan kita itu dengan baik gitu. Jangan ibaratnya kadang-kadang ada yang nanya foreplay itu dari berapa lama sih, ya kan? Ada yang bilangnya berapa menit dan segala macam. Oke, itu eksekusinya benar. Tapi foreplay itu tuh sebenarnya dari pagi, cuy. Dari jam 7 pagi tuh lu udah foreplay sebenarnya. Ibaratnya kalau misalkan lu dari pagi cari ribut, malam-malam yuk ngajak, gue juga males. Itu bener banget tuh. Apalagi kalau lu udah tinggal serumah, lu mau nikah bener atau kumpul kebo. Intinya adalah lu harus kayak menjaga suasananya memang enak dulu dari pagi lu bangun sampai lu sebelum eksekusi. Jadi mungkin, tapi gue awal juga selalu mikir, bahkan sampai sekarang foreplay itu masih, definisi foreplay adalah ya lu waktu ingin melakukannya baru sosokan itu. Iya, sebenarnya technically iya gitu. Iya. Tapi kan kayak philosophically itu lo dari everything is foreplay sebenarnya. Tapi lu tau gak sih, gue pernah denger ya, kayak ada orang yang justru dia tuh melakukan seks karena lagi berantem. Oh, make up sex gitu Make up ya. sex, Jadi right. ya ada yang kayak akhirnya dia have sex tuh katanya lebih enak kalau habis berantem, katanya gitu. Ada yang nanya bener nggak sih itu gitu ya. Kalau kata gue ya bisa aja jadi itu kerasanya lebih enak karena apa, lo lagi tinggi-tingginya kan, artinya kayak emosi lo tuh lagi tinggi-tingginya, lagi menggebu-gebunya, dan kadang-kadang seks itu juga diidentikan dengan menggebu-gebunya itu. Betul, tapi I can confirm that gitu. Dalam artian, tapi jadi abis lu berantem hebat, and then lu baikan Yes, gitu. jadi lebih intens dan sebagainya kan gitu Iya, ketika iya, lagi iya. have sex. I feel different sih waktu itu. Sih. tapi jangan sampai juga orang menggunakan itu sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau orang salah kaprah tuh ya udah deh. Kita tuh biasanya tuh polanya ya udah habis itu kita make up sex, akhirnya masalahnya tuh nggak bener-bener diomongin. Soalnya menurut gue kayak toxic relationship tuh yang orang-orang pacaran tuh banyak Bisa banget jadi, gak sih kayak bisa gitu. jadi Jadi kayak kayak gitu. kecantol nggak kelar-kelar tuh gara-gara itu. Gue denger kabar burung gitu loh. Kenapa nama lu kayak gitu? Temen lu ya, Cel ya? Oatmeal enak. Gitu loh. Tapi bener, gue setuju. Karena maksud gue, ya gitu deh ya. Gue takut salah ngomong. Temen lu yang setuju kan, Cel? Iya, soalnya maksud gue gini loh, emang menurut agama juga seks itu kan sesuatu yang sakral, sesuatu yang ya sesuatu yang berarti gitu. Janganlah kayak lo jadiin itu tuh kayak apa ya, solusi-solusi atas sesuatu yang kurang berarti. Gitu. Sedap. Maca lebih wise ya sekarang ya, beda ya. Iya, wise man said ya. Di YouTube yang ini dia lebih wise. Tapi Nah, karena kita udah cobain semua makanan, sekarang kita akan main games dari sex facts yang bakal dibacain. Jadi kalau biasanya kita ada food facts, karena sekarang kita lebih ke seks banget, jadi kita akan bacain sex facts di mana kita akan declare is it fact atau mitos. Menurut dari statement yang akan diberikan oleh Nana. Fact pertama, apa Nak? Fact pertama, seks bisa menghambat kreativitas, mitos atau fakta. Fakta, karena kalau lu kebanyakan coli, you feel kayak exhausted, lu feel kayak kayak hari lu tuh kayak nggak energize gitu. Gimana lu mau mikir untuk kreatif? ya. Kalau gua, Kalau gue tuh berarti jadinya depends sih kalau denger penjelasannya Will tadi. Soalnya kalau misalkan itu emang berlebihan iya. dan pola lo, relasi lo sama seks emang gak sehat, of course itu bisa mengganggu kehidupan lo. Salah satunya adalah kreativitas, konsentrasi dan sebagainya gitu. Ibaratnya kalau misalkan lo adiksi masturbasi, ya jadi konsentrasi dan kreativitasnya juga terhambat karena lo nggak bisa kerja nih, lo nggak bisa mikir, lo nggak bisa kreatif kalau misalkan belum. Oh, make sense kalau dibuat seperti itu. Iya, tapi kalau misalkan relasi lu sehat sama seks, ya mungkin nggak mempengaruhi kreativitas juga Iya. gitu. Atau mungkin justru
karena seks itu adalah bagian dari well-being kita juga gitu. Sexual well-being adalah bagian dari well-being. Sehingga kalau misalkan lu punya sex life yang memang fulfilling, itu mungkin juga bisa bantu area kehidupan lo yang lain. Kayak misalnya di pekerjaan lo, di kreativitas lo juga, di konsentrasi lo juga. Jadi it depends sama relasi lo sama seks tuh kayak gimana. Oke, gitu. Kalau ini yang toxic, yang masturbasi terus, ini yang healthy-nya. Makanya akhirnya kreativitinya jadi lebih lancar segala macam gitu. Make sense. Oke. Next. Menggunakan heels mempengaruhi kualitas orgasme pada wanita. Mitos atau fakta? Itu semua. Jawabannya fakta. Karena kalau dari yang katanya Powell itu, gimana coba Powell? Iya, jadi waktu gue baca itu, kalau menurut gue sih mitos ya, tapi katanya fakta gara-gara ketika lo menggunakan heels, posisi kakinya tuh intinya membuat titik bagian kakinya jadi kayak capek, ada yang capek, dan itu mempengaruhi kayak kualitas orgasme lu nggak akan maksimal. Tapi gue nggak tahu itu valid atau nggak dari artikel yang gue baca, makanya gue tetap jawabnya mitos. Kalau gue nggak tahu, soalnya yang gue tahu juga kalau kebanyakan pakai high heels, itu juga bisa merusak postur tubuh, bener nggak? Malah katanya gue tahu bikin postur tubuh bagus. Oh iya. Soalnya katanya membuat lo jadi tegap. Oke, atas Tapi gue yakin varises sih. Iya, tapi gue tuh pernah emang dulu, karena kan mohon maaf nih, tinggi badan gue kan kurang gitu. Iya. Jadi gue sering tuh pakai high heels kayak gitu. Dan waktu itu gue kayak pilates, terus sama instrukturnya, ini pasti sering pakai high heels ya? Iya, gitu. Iya, kelihatan di posturnya gitu. Jadi disarankan untuk lebih mengurangi gitu, bukannya nggak boleh sama sekali. Dulu tuh gue insecure banget karena gue pendekan, jadi gue selalu setiap hari pergi ngajar lah apa segala macam juga high heels gitu. Jadi ya pada akhirnya mempengaruhi postur, dan logika gue adalah kalau itu mempengaruhi postur gue secara tidak baik, bisa jadi kualitas orgasmenya juga ya mungkin terpengaruh juga. I don't know, gue nggak tahu. Oke. Fakta atau mitos, seks minggu 4 kali mengurangi resiko kanker prostat, breast cancer, stroke, dan pain relief. Mitos atau fakta? Gue ke tengah gitu boleh nggak? Boleh, tengah. Kenapa tengah? Karena gue nggak tahu, maksudnya logikanya kalau misalkan kehidupan sex life lu itu emang sehat, dan it gives you health benefits juga, ya harusnya lu bisa kayak lebih sehat dong gitu. Pasti. Dan kalau misalkan lo lebih sehat, ya mungkin implikasinya secara tidak langsung ke resiko-resiko penyakit itu, tapi gue nggak tahu itu hubungannya tuh langsung apa enggak gitu. Iya. Lu ngerasa secara nggak langsung, pokoknya ya kalau lu emang secara mental sama fisik healthy, harusnya semuanya aman gitu. Dan tergantung juga gitu, 4 kalinya tuh berkualitas apa enggak gitu, apa cuman sekedar masturbasi doang gitu 4 kali seminggu gitu kan. 4 kali banyak loh guys. Kalau menurut gue tuh mungkin lebih ke arah self check kali ya. Dan atau kadang-kadang tuh korelasi gitu loh. Kayak maksudnya orang yang 4 kali seminggu ternyata resikonya tuh lebih berkurang, tapi we don't know apakah memang itu dari seksnya atau ya basically dia sehat aja. Dia sehat aja gitu. The vagina and clitoris bukan self cleansing organs, jadi harus dicuci pakai feminine soap. 1, 2, 3. Saya nggak tahu lagi. Mitos ya? Saya ikut-ikutan aja tapi saya nggak tahu. Jadi jawabannya adalah mitos. Jadi bisa self cleaning ya? Bisa. Kayak vacuum cleaner juga self cleaning. Dibot clean yourself. Alright. Sebenarnya itu udah organ yang hebat gitu. Jadi Keren. kita nggak perlu. Itu hebat sih. Kita nggak. Nomor 1 bangsa loh. Ini konten nomor 1 bangsa iya, ini. benar. Bikin kenyang perut. Iya. Ngomongin seks juga. Iya. Nah, ya mitos karena ya sebenarnya itu bisa self cleaning, dan lo nggak harus gitu pakai yang kita juga nggak tahu kandungannya apa. Gitu. Ada beberapa kandungan yang mungkin juga bisa mengganggu pH-nya. Dan sementara daerah itu cukup sensitif, kita harus menjaga pH-nya untuk dia tetap sehat, bakteri-bakteri baiknya tetap ada gitu. Kayak skincare ya, pH-nya dihitung ya? Betul. Betul. Jadi bisa glowing juga tuh ya. Iya, right. Pas dibuka dia tapi ya
ya itu, jadi makanya sebenarnya nggak perlu insecure, oh ya harus dipakein pewangi, harus dipakein pemutih, harus dipakein sabun macam-macam juga gitu, karena sebenarnya it's already perfect in its way gitu. Tapi kenapa banyak akhirnya vendor-vendor jualan pembersih itu? Karena mungkin dia tahu banyak perempuan yang insecure terkait itu. Kayak dibilangin sama pasangannya kurang wangi gitu misalnya. Atau kurang Saya putih. memang habis makan oyster jadinya. Atau kurang putih itu kadang-kadang yang suka ditanyain tuh gimana sih supaya jadi bening atau jadi putih. Laki emang setengah lu putih semua. Hah? Lu kira biji lu itu putih? Nah, itu Tapi berbahaya banget deh kalau diputihin. iya makanya kan we never know apa yang ada terjadi. Enggak, maksud gue kalau ada, maksud gue gini loh, kulit ke kulit aja Iya, itu iya. banyak yang bahaya kan. Betul. Apalagi Apalagi ke instan kan. JJ lo gitu. Iya, jadi tuh kayak lebih baik menjaga kesehatannya aja gitu. Jadi kalau misalnya emang ada gatel atau ada bau yang menyengat, yang beda dari biasanya, karena kan ada bau kasih juga gitu. Kalau ada gatel, ada keluhan apapun itu dikonsultasikan ke dokter dulu gitu. Biar apapun yang you put down there itu udah di approve gitu sama dokter. Jangan kita akhirnya so Asal-asalan. ide melakukan. Oh tapi gue pernah loh Ci dikirimin ada spray untuk VJJ, jadi itu untuk before sama after. Oh gitu. Tapi belum pernah gue coba sih. Oh oke. Ya gue nggak tahu sih kalau. Tapi kalau misalkan yang gue nggak tahu, Lucu-lucu, gue nggak bisa bilang juga semuanya itu tuh pasti berbahaya atau tidak disarankan. Tapi kalau misalkan kayak sabun atau maksudnya kita pengen lebih bersih gitu, kayaknya kesannya lebih bersih gitu. Kalau disabunin tuh sebenarnya nggak perlu gitu karena Loh, jadi kalau mandi? ya bukan kalau mandi. Tapi kalau mandi juga nggak boleh kena sabun Mandi biasa tuh tau kan? nggak boleh Harus yang pH-nya khusus. nggak boleh sampai dalam juga gitu. Oh, iya. Nggak boleh sampai dalam juga gitu. Jadi kayak Iya. itu nggak dibutuhkan oleh yang kondisinya sehat gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kondisi-kondisi khusus yang kemudian di-prescribe hal-hal tertentu, ya mungkin ya diikutin aja saran dokternya. Orgasme bagus untuk kesehatan, bisa menurunkan resiko terkena berbagai macam penyakit, bahkan depresi. Mitos atau fakta? Tadi mirip kayak yang awal tapi ya. Gua setengah. Waduh, kenapa lagi tuh? Gue juga bingung deh. Saya rasa fakta ya. Jawabannya fakta sih. Riset-riset. Cuman mungkin gue paham ini tadi kan soalnya bilang kan walaupun itu fakta tapi kan balik lagi apakah hubungan seksnya itu healthy atau enggak ya? Plus sama tadi soalnya ada terkait depresi gitu. Maksudnya gue tuh juga pernah ngelihat konten-konten yang jadi kayak have sex karena ini bisa mengobati depresi kayak gitu loh. Oh iya, gue pernah lihat juga. Ya kan, maksudnya kalau kayak gitu ya jadi salah karena depresi itu tidak bisa hanya disembuhkan oleh orgasm. Gitu maksudnya it Iya. needs proper treatment gitu Iya. bahwa memang ada di beberapa orang yang ketika dia sex life-nya aktif terus fulfilling, dia akhirnya juga jadi lebih happy, hence risk depression itu mungkin berkurang, bisa jadi gitu. Tapi buat orang yang sudah depressed, dibilang akhirnya orgasme aja atau seks aja supaya bisa sembuh, that's not right gitu. Itu tetap harus proper treatment, pergi ke psikolog juga atau ke psikiater gitu. Yeah. It's not a quick fix. Next. Yang terakhir, kamu tidak bisa hamil jika kamu melakukan hubungan seks pada masa haid, atau jika ini adalah pertama kalinya untuk kamu. Mitos atau 1, 2, 3. Tadi Jawabannya adalah mitos. Oh ya? yes, masih Lah. bisa. Kalau menurut agama, katanya kalau itu nggak boleh pakai kondom, harus maksudnya lihat tanggal, Oh, masa nggak subur katanya. oke, gue nggak ngomongin agama ya, tapi basically sperma itu kan juga bisa ada di dalam sistem kita itu berhari-hari sebenarnya up to 5 hari. Oh ya? Ya. Strong juga doi. Ya mungkin setiap case beda-beda, setiap keluar mungkin bisa beda-beda, but you never know kan. Oh yang ini 1 hari ini, yang ini 5 hari ini, yang kayak Iya, gitu-gitu kan. Ribuan cacing-cacing itu. Iya gitu. Nah, terus kan juga ada perempuan itu yang siklusnya tidak teratur
atau siklusnya itu tidak pas 28 hari atau sampai 30 hari itu. Jadi ada yang lebih cepat juga gitu. Hence kalau dipikir-pikir ya itu bisa stay 5 hari. Gimana kalau misalkan di dalam window 5 hari itu si perempuannya sudah masuk masa subur? Karena baik lagi nggak boleh dicuci sampai dalam-dalam kan? Ya dicuci juga kagak keluar. Oh, dicuci juga nggak keluar. Dicuci juga nggak keluar. Ya misalnya nih lu Cuci kolong kayak mobil. Coba tahu mandul gitu ya. dicuci juga tuh nggak keluar, jadi kadang-kadang orang panik kan, udah keluar nih, terus habis itu nanti jangan-jangan jadi gitu, kita cuci sampai dalam-dalam, enggak cuy, itu nggak ngaruh keluar. Ya? Itu nggak keluar. Oh gitu. Nggak meniadakan risikonya lah ibaratnya, belum tentu. Ada fact menarik yang tiba-tiba gue inget, gue baca. Ini menarik banget. Satu cowok kalau dia ejakulasi selama 2 minggu berturut-turut itu besarnya sebesar 14 kali 62 MacBook paling tinggi, spek paling tinggi, dan itu bisa ngebuat seluruh cewek di dunia ini hamil. Apanya nih? Jumlah si spermanya itu. Iya. Itu 2 minggu berturut-turut kayak pedet kayak cot gitu. Iya, misalnya dikumpulin dalam satu jar nih, terus ditaruh setiap satu-satu di dalam itu cewek Satu dan cowok. hamil. Katanya bisa membuat seluruh wanita dunia hamil katanya. Emang sekali keluar tuh banyak banget. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau coba keluarin, ayo keluar, kita lompat-lompat atau gimana, ya susah juga Bu. Pasti itu ada yang banyak nyangkut banget. ya. Iya. Katanya juta-jutaan. Iya. Udah facts-nya? Oke. Oke. Oke, jadi itu aja. Kita udah cobain 4 makanan yang mungkin bisa mendukung untuk sex life kalian. Dan mungkin kalau itu kurang membantu, kalian juga masih bisa langsung. Kalau misalkan ada orang-orang mau konsul gitu, gimana tuh Nes? Sekarang aku tuh praktek juga di klinik Angsa Merah. Tapi mostly sekarang masih online. Itu juga ada juga praktek pribadi. Praktek pribadi itu juga masih online. Itu bisa ke link di Instagram, di website juga bisa booking dari situ. Jadi kalian bisa cek Instagramnya Ines, di situ ada linknya. Kalau kalian emang butuh bantuan lebih lagi tentang masalah hubungan kalian ataupun seks kalian, bisa langsung kontak Ines. Gitu. Thank you guys for watching, thank you Ines for coming, thank you juga Machel. You guys have a good day, bye-bye. Bye.